Selamat pagi, selamat datang kembali di mata kuliah Hybrid Mobile Programming. Ya, kita menggunakan Framework 7 dan Cordova ya. Masuk di minggu ke-5, masih meneruskan materi tentang penggunaan web service. Kalau kemarin kita sudah membaca data ya, ada movie kemarin. Kemudian kita juga memfilter, mencari begitu. Kemudian ada PR ya, untuk kalau diklik pakai parameter, router berparameter, kemudian membuka detail dari movie tersebut. Oke, hari ini kita masih lanjutkan karena cukup penting yang kemarin ya, untuk latihannya juga beberapa masih belum bisa saya lihat dari apa yang baik. Jadi kemarin kita sudah sampai bentuk begini ya, ada aplikasi My Movie ya, tentang film-film begitu. Di minggu-minggu sebelumnya kalian sudah bikin movie yang jalan di teater gitu ya, tapi belum menggunakan database gitu ya. Kemudian yang menggunakan database kita masih belum mempunyai gambar ya, jadi kita bentuk dalam bentuk list begitu. Kita menaruh di popular movies ya. Nah, ini dari database yang diakses kemarin menggunakan API. Kalau di saya movie API, movie list ini. Nah, ini ya. Ya, datanya dari sini. Ini dapat dari internet tapi diambil yang terbaru dan terbagus ratingnya begitu ya. Jadi sebenarnya ada sangat banyak data gitu, sekitar 6.000 atau 60.000 malah mungkin film ya, dari tahun-tahun lama sekali ya. Nanti kalau misalkan membutuhkan bisa kontak saya, bisa saya kirimkan, mungkin ada linknya juga, bisa buat ya mungkin aplikasi yang lain gitu ya. Mungkin misalnya mau bikin tugas akhir, mau cari tahu caranya biar data yang banyak sekali ini tampilnya bagaimana begitu. Nah, kalau ini nggak terlalu banyak ya, jadi hanya 60-an 70-an, jadi langsung ditampilkan saja, nggak ada masalah gitu. Oke, terus ada PR, diklik untuk masuk ke apa namanya, detailnya gitu ya. Kita semuanya sudah cari, misalnya ada kata the gitu ya, itu yang ada kata the nya. Yang di kanan ini kemarin kayaknya ratingnya ya, rating Hunger misalnya, ada Hunger Game 1-2. Nah, saat diklik di dalam PR ya, di PR itu ada perintah untuk membuat detailnya. Ini detailnya. Nah, yang agak sulit ya kalau detailnya cuma diambil apa namanya, tabel movie saja kan sudah gampang ya. Mungkin nanti yang agak sulit ini jadi diambil di situ ada hubungan many to many dengan genre dan casting pemain. Nah, itu salah satu caranya kita harus menggunakan nested ya, karena satu movie itu bisa punya banyak genre dan bisa punya banyak pemain ya. Mungkin kita lihat lagi tabel-tabelnya ya, kita lihat lagi di PHP My Admin. Nah, ini movies. Jadi ada genre, ini genre, ada masternya,
Kemudian antara movie dan genre itu masuk di movie genres gitu. Kemudian casting itu ada di movie cast ini. Nah, di dalam tabel tengahnya ya, ini kan tabel tengahnya itu ada nama karakternya. Jadi antara movie dengan person, yang di sini person pemainnya, orang gitu ya. Movie dengan person, di tengahnya ketemu tabel movie cast. Nah, di situ ada field tambahan yaitu karakter name. Jadi karakter pemainnya itu di situ, di movie tersebut. Ya, ini yang nanti akan kita tampilkan juga di dalam page detailnya gitu. Ya. Jadi kita akan bahas dulu karena cukup penting juga untuk nested JSON-nya juga cukup penting, untuk routingnya juga cukup penting. Jadi klik masuk, kemudian ada data yang dia tidak hanya diambil dari tabel movie saja ya, ada genre diambil dari hubungan many to many dengan genre, dan casting ya, many to many dengan person gitu ya. Kita akan bahas dulu, kemudian baru masuk di materi tentang insert ya, insert update, mungkin ada delete juga nanti gitu. Baik, di slide sudah ada potongan program ya, tapi ini khusus untuk tambahannya. Jadi kayaknya kita harus bikin dulu yang select untuk movie-nya ya. Kita bisa ambil dari movie list ya kemarin ya. Nah, ada movie API, movie list, ada koneksi di depan, di atas, kemudian ini sudah kita tambah cari. Nanti kita pakai get dulu, yang dikirim mungkin ID gitu ya, ID where ID movie begitu. Nanti kita ganti where-nya. Ini di save as dulu, jangan lupa di save as. Kita save as menjadi movie list, movie detail gitu ya, movie detail, movie detail. Atasnya koneksi sama cari, ini ganti ID. Nanti kita pakai get dulu buat ngetes. Ya, kalau sudah kita nanti pakai post ya untuk isinya. Kemudian ini jadi ID, movie ID kalau nggak salah, movie ID sama dengan ya, langsung saja karena dia integer ya, semacam number begitu, jadi langsung nggak usah pakai petik, pakai ID begini, bla bla bla. Nah, ini nggak ada loopingnya ya, tidak ada loopingnya, jadi langsung R begini saja nggak apa-apa. Ini langsung diambil R nya, datanya juga nggak usah ya, nanti datanya untuk mungkin nanti dipakai untuk genre-nya gitu ya, semacam data, tapi kita mungkin ganti namanya jadi yang genre jadi genre, yang casting jadi cast gitu. Nanti ada looping di situ, tapi yang untuk movie ini kan satu data saja, jadi langsung begini saja. Ini yakin kalau ada datanya langsung gitu ya, tidak ada if-nya, nggak apa-apa. Jadi R langsung array, kemudian R ini nanti kita tambahi ya, jadi data yang dikirimkan itu adalah, atau ini data gini aja, nanti R nya dipakai untuk looping gitu ya. Jadi kalau error ada message-nya, nah, mungkin biar kelihatan SQL-nya kita ketampilkan nanti. Kalau sudah production ya, jangan ditampilkan ya. Kalau untuk masih development bisa ditampilkan dulu. Oke, ini sudah. Loh, if-nya tadi mana?
ini select, bentar ya, saya ulangi ya. Nah ini if nya tinggalan tadi, data tetap nggak usah, ini nggak usah looping ya, kehapus tadi. Ini data begini. Nah kalau sukses langsung begini saja ya. Kita tes dulu dengan ID tertentu. Ini disimpan dulu ya, API nya. Oh, sorry, ini ada kurungnya kebanyakan. Udah gini saja. Jadi kalau movie begini saja, cukup mudah ya. Nanti ada di data ini, kita lihat bentuk datanya, mestinya dia bukan array yang apa namanya, bukan JSON yang bentuknya ada array-nya. Jadi langsung ada movie ID apa, terus kemudian title apa dan sebagainya. Ini ya, kita coba dulu, simpan, dites dahulu untuk keliru, dites dahulu untuk API-nya. Tadi API-nya di sini kita ambil mungkin ini ya, 189 ini salah satu ID-nya. Oke, localhost movie API, movie detail ID sama dengan 189. Duh, movie detail movie lagi, dicek lagi, movie detail, betul tempatnya di movie IP, movie detail. Oh kurang movie ada nya. Nah itu bentuknya begitu. Mungkin bisa dilihat di PHP, bukan PHP, apa, JSON viewer. Nah dia, jadi taruh sini ya untuk dilihat bentuknya. Ini dia data. Nah langsung begini gitu, movie ID dan seterusnya. Jadi nanti waktu diambil langsung dimasukkan ya. Tapi cukup mudah ya begini masih. Nah yang ditambahkan di latihan kan menambahkan genre-nya sama casting, dimana itu bisa sebuah collection, jadi dia ada banyak ya, jadinya nanti ada nested di sini untuk data genre-nya. Oke, ini sudah siap untuk ditambahkan dengan kode yang ada di slide. Ini kodenya cuma untuk menambahkan genre, yang ini untuk menambahkan casting. Jadi looping ada apa namanya, penggabungannya, join antara genre sama movie ya, yang digabungkan kan genre ID, kemudian yang movie ID kita kirimkan tadi di atas ya. Di looping disiapkan apa namanya, nama variabelnya genres, ada s nya karena dia nanti array. Kemudian saat looping di push masukkan ya, kita pakai R2 misalkan, ini resultnya diambil di looping, dimasukkan R2. Nah R2 nanti ini isi dari selectnya nih. Kalau ini kebetulan cuma satu ya, nanti cuma ada satu pasangan key value, genre name sama dengan apa, titik 2 gitu. Genre name titik 2 apa ya. Jadi ini dimasukkan R ternyata. Itu tadi kita masukkan data ya, namanya kita ganti data ya. Nanti di slide sudah berubah yang terbaru, di slide yang ada di ULS ya. Data dimasukkan field baru genre begitu. Ini dimasukkan field baru, jadi yang kalau dilihat di sini nanti di sini ada genre. Nah isinya ini merupakan
collection, merupakan array. Nah, kita lihat saja ya, kita kopas dulu. Taruh di sebelum echonya ini, sebelum echonya ya, taruh di sini malah, sebentar, sebelum di array-nya dimasukkan ke ini yang di echo kan, yang di array ini sudah sukses. Nah, berarti dimasukkan di sini. Habis data diambil, ditambahi juga dengan general. Kok ini copy, keliru ngopi, pakai ini aja, copy. Nah, ini ya, kita coba yang genre dulu ya. Ini genre sudah dimasukkan. Apa ini, kadang ada karakter aneh lagi. Iya, ada karakter aneh. Tuh, pindah-pindah karakter anehnya sampai nanti sudah dihapus, diganti lagi, baru hilang. Dah, kita coba dulu di ini, kemudian kita lihat bentuknya, genrenya bagaimana. Nih, tampil ada dua, yang ini kebetulan thriller sama crime. Untuk data apa tadi, 189, ini judulnya Sin City. Coba yang lain ya, yang lain ada ID, mana ID ini misalnya, Foodcon ini dia, How to Train Your Dragon 82702. Nah, ini genre name-nya family, genre name comedy, genre name action. Jadi satu film dia bisa punya banyak genre. Kita copy, coba dilihat bentuk JSON-nya di JSON viewer. Ini data, ini di dalam data ada genre, kita bisa buka. Nah, ini array-nya ada 6 genre dia. Adventure, fantasy juga, animation juga, itu ya, action juga, komedi juga, family juga. Begitu. Ya, dengan cara yang sama kita akan tambahkan juga yang casting. Kalau casting nanti kodenya sama persis ya, cuma query-nya yang berubah gitu ya. Casting di join-nya dengan person, movie cast dengan person ya. Yang ditampilkan mungkin kali ini ada dua, karena ada nama orangnya sama dia berperan sebagai apa, karakter name. Jadi ada yang diselect dua. Oke, kita copy juga, mungkin ditaruh di bawahnya genres ini tadi ya, sama ya bentuknya, strukturnya, mungkin dirapikan sedikit. Nah, begini, simpan. Aduh, karakter aneh lagi.
mungkin enternya dia agak beda dari enternya PowerPoint. Dah. Oke, sudah. Apalagi ini keliru ini tadi diganti data ya, di slide juga tadi harusnya ini diganti data. Tadi ada banyak karakter aneh termasuk di stringnya di sini ya. Nanti kalau kopas di sini ini lurus saja, nggak usah turun ke bawah ya. Semua yang turun ke bawah ini kayaknya ada error karakter turun ke bawahnya PowerPoint. Oke, itu sudah kita tes ya. Kita tes bentuknya ini begini. Nah, itu dia. Ada person name cache, ini mulainya di cache. Kita copy ulang, kita taruh di JSON viewer. Nah, bentuknya menjadi begini, ada genres ya, sama ada cache. Ini sebenarnya datanya juga sangat banyak. Satu movie itu sampai ada 30 sampai 50-an, banyak sekali ya. Nggak cuma pemain filmnya juga, jadi ada sebagai apa itu direktur dan seterusnya, itu juga ikut. Sangat banyak sekali datanya. Nah, ini saya ambil juga cuma 5, jadi masing-masing movie saya ambil 5 saja. Ini ada person name sama karakter name, person name, karakter name, person name, karakter name gitu ya. Nggak kenal kalau ini ya, mungkin kita cari yang ada, kalau itu kan kartun gitu ya, mungkin yang Ultron ini, Avenger Age of Ultron, berapa ID nya? 99861. Di sini tadi 99. Nah, ini sampai 100 lebih kan. Jadi ID ini sebenarnya urut, jadi datanya beneran pakai ID ini, makanya kok kayak loncat-loncat aneh sekali gitu ya, karena memang saya hapus banyak datanya ya, disisakan sedikit itu tadi ya. Data aslinya ini sampai ID ada 100 ribuan memang, jadi ada 100 ribu movie. Nah, ini ada, kita kopas lagi. Itu ya, kita lihat datanya, genrenya dia adventure, action, dan science fiction. Castingnya juga cuma diambil 5, sebenarnya kan lebih banyak lagi ya. Iron Man, Tony Stark, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Thor ya, betul ya. Ya, Mark Ruffalo, Bruce Banner, Hulk, dan seterusnya gitu. Jadi untuk sisi API-nya kita sudah berhasil membuat namanya JSON nested ini ya. Nestednya adalah 2 dulu, genre dan cache. Dengan cara yang sama harusnya kan bisa kalau dilanjutkan bisa untuk ada apa ya yang cukup penting di sini, genre keyword. Kadang ada keywordnya itu, kalau di aplikasi dengan keyword tertentu, misalnya superhero itu masuk di, ada Age of Ultron, ada film-film Avenger yang lain itu masuk di keyword superhero. Keyword juga sangat banyak, coba dilihat ya keyword ya, tentang dancing, tentang video game, tentang corruption. Nah, itu masuk sebagai keyword ya, mungkin bisa digunakan nanti di aplikasi yang lebih lengkapnya ya. Di kita dicukupkan dulu di genre sama casting. Oke, casting sama genre. Oke, gitu. Selanjutnya kita akan membuat tambahan di sisi
app-nya. Kita akan tambahkan saat diklik, jadi mungkin tambahkan page baru gitu ya, tambah page baru. Bisa ambil mungkin nanti kalau kemarin sudah ada di my favorite kayaknya ya. Nah ini bisa diambil dari sini, cuma nggak ada gambarnya sayang ya, mungkin ikut ini aja overview-nya, karakternya gitu ya, bikin lagi juga nggak apa-apa itu. Oke, kita akan mulai membuat halaman detail movie, karena detail movie-nya juga sudah dipakai itu di detail movie, kalau nggak salah di InTeater gitu ya. Bukan, nah yang ini tadi error ya, nanti dicek lagi kenapa kok jadi error. Nah ini kemarin kita sudah juga detail movie. Nah ini bentuk detail movie-nya begini, mungkin bisa ambil dari sini, cuma saat ini yang movie yang banyak tadi belum ada gambarnya ya, mirip seperti ini detail movie. Mungkin untuk yang ini kita bikin detail movie 2 gitu ya, popular movie ini. Nah ini diklik masuk detail movie juga, tapi beda, yang tadi belum pakai database, yang ini pakai database ya, biar belajarnya nggak hilang, untuk apa namanya, yang ilmu-ilmu kemarin nggak dihapus. Kita jadikan tetap detail movie, cuma nama filenya detail movie 2 gitu ya, sudah dicantumkan juga di soalnya, detail movie 2. Oke begitu, ini tadi sudah page detail movie 2 ya. Pertama siapkan halaman baru dan routingnya, routing dengan parameter ID, kemudian saat diklik muncul gitu ya. Oke, kita akan masuk ke Visual Studio Code lagi. Baik, kita mungkin kopas dari movie detail yang kemarin ada ya, kita kemarin sudah bikin di www ini ya, ada detail movie HTML, dan kopas saja dari sini detail movie 2 ya, save as. Detail movie 2, data name-nya juga jangan lupa, nanti ini digunakan saat di appjs ya, untuk on initnya. If namanya detail movie 2 maka ngapain, ini nggak apa-apa kalau ini kan cuma apa namanya, caption saja ya. Sementara kita tulisi dulu begini, ini nanti berisi detail movie. Oke, kemudian siapkan routingnya. Routing ada di JS, root.js, detail movie 2 bisa kopas dari sini. Ya, kasih 2 gitu ya. Dikirimi ID juga. Oke, sudah. Kemudian dia dipanggil saat di listnya itu kemarin di sini popular movies ya. Nah di popular movies ini kan nanti diisi oleh appjs gitu, jadi kita bukanya appjs nya ya. Di sini ada penambahan data diambil dari database ini ya, event ini href-nya masih apa ini ya, bentuk begini, nggak kemana-mana begitu.
Nah, ini kita ganti. Nah, ini disiapkan apa namanya, pemisahnya dulu. Jadi href-nya nanti dikasih apa. Oke, saya geser dulu. Nah, begini ya. Tadi kan detail movie 2 slash detail movie 2, kemudian slash lagi digabung dengan ID. Di sini ada ID. Ya, gitu ya. Jadi href-nya diganti ini. Diambil dari ID-nya movie, mungkin pakai movies ya. Movies I. Kemudian ID, movie ID. Movies ke I, diambil movie ID begini. Gitu ya. Kita akan tes dulu routingnya apakah berhasil. Di refresh, masuk ke popular movies, diklik. Nah, itu masuk ya. Ini nanti berisi detail movie. Kita belum ngambil ID, nanti kita ambil ID. Kemudian dari ID tersebut kita ambil data yang ada di mana tadi, JSON di sini. Gitu ya. Kita lihat di slide dulu kalau sudah ada source code-nya. Oke. Karena ini nanti membuat detailnya apa namanya? Sebenarnya bisa sih ini dibuatnya di JS gitu ya, dibuat di JS. Kayak yang UL tadi, JS-nya kan membuat UL gitu ya. Ini membuat UL. Ya mungkin sederhana karena UL diulang begitu. Nah, kalau agak strukturnya agak rumit sedikit, mungkin nanti agak membingungkan kalau ditulis sebagai kode semua ya. Mungkin ada juga yang memilih begini, jadi beberapa ditaruh di HTML nya, masing-masing tempat itu dikasih ID seperti ini ya. Nanti ini judul diisi, ditaruh di sini, kemudian overview akan ditaruh di sini begitu. Jadi disiapkan sebuah tak-tak untuk mengisikan tak-tak elemen HTML yang nanti isinya ini diambil dari API ya, disiapkan per fieldnya begitu. URL nanti ditaruh di sini, genre ditaruh di sini gitu ya, casting ditaruh di sini ya. Ini jadi disiapkan dulu di HTML nya. Oke, kemudian kita lihat slide selanjutnya. Ini dibuatkan pemanggilannya ke API movie detail tadi, kemudian diambil data kan tadi ya, arraynya data diambil, dimasukkan ke movie karena cuma satu, nggak pakai S, movies nggak kayak yang di list tadi, movie gitu ya. Nah, movie dia punya langsung title, kita masukkan di dalam judul begitu, judul yang ada di sini. Overview dimasukkan di sini, kata-katanya sama kayaknya. Overview diambil dari movie overview. Homepage juga ya, dimasukkan URL ya. Genre, ini agak beda sedikit, jadi genre ini diambil dulu biar nanti kita bisa looping. Ini genre diambil, kemudian ada di append genre itu di sini berupa LI, mana ya tadi ya, UL, sorry, LI itu itemnya, unordered list ya. Jadi nanti di sini ada tambahan tulisan gini, genre, kemudian LI kan biasanya kan di bawah gini ya, LI bla 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 apa, LI tutup, nanti LI lagi. Nah, jadi isinya ini di program diambil dari JS tadi. Nah, makanya ditulis kok ada genre dulu itu untuk nulis judulnya tadi.
Ini untuk nulis happen, ini untuk nulis judulnya, nanti di looping di sini. Ini loopingnya genre. Case juga sama, diambil case-nya untuk array-nya, kemudian di loopingnya di sini. Begitu. Ya, cukup panjang ini, moga-moga nggak ada karakter aneh. Saya kopas. Ini dulu, sorry. Ini dulu, saya kopas di HTML-nya. ID detail ini sebenarnya nggak perlu ya, karena kita nggak akses. Ini aja, saya hapus saja. Masukkan di sini yang tadi. Ada merah-merah. Ini ada petik yang salah ya. Genre ada petik yang salah di slide. Saya kopas dari sini. Di replace. Dah. Semoga nanti waktu di situ sudah nggak salah. Ini untuk HTML-nya. Kemudian di app.js itu dimasukkan ada if lagi ya. Ini if title, ini if detail movie. Nah, kita taruh bawahnya. If page sama dengan detail movie 2. Ini berurutan dengan ini gitu ya. Jadi nyambung. Ini dulu. Nyambung dengan ini. Ya. Dirapikan sedikit. Sudah. Simpan ya. Kita akan lihat hasilnya. Nah, itu Mad Max Fury Road. Ini judul tadi. Nanti kalau ada fotonya bagus ya, ditaruh di sini. Ya, ditambahkan sendiri URL untuk foto. Nah, itu bisa dimasukkan. Kemudian ini adalah overview. Ini adalah homepage. Ini genre-nya. Ya, ini castingnya. Gitu. Jadi kita sudah berhasil ini membuat PR-nya. X-Men ya, datanya begitu. Inside out ya, cuma tinggal dikasih gambar aja di sini, sudah bagus sekali. Itu untuk PR-nya. Dibahasnya sudah ya. Berikutnya kita masuk di menginputkan data, memasukkan data. Bisa saya pakai perintah insert ya. Nanti kita siapkan untuk menginputkan data movie. Kalau kita lihat tadi ada banyak field ya, cuma beberapa saja dulu. Kalau saat ini kita masukkan, nggak usah semua dulu. Movie ini ada ID, ini auto increment, bisa dilihat di structure-nya ya. Auto increment, jadi nggak usah diisi, nanti otomatis dia. Jadi kita fokus ke title, kemudian mungkin homepage ya, budget nggak usah. Homepage, kemudian ada overview, sama satu yang date ya, biar kita belajar kalau pakai date picker bagaimana. Itu kita juga isikan release date ya. Meskipun tadi di PR-nya kita belum tampilkan release date ya, tapi saat insert kita coba untuk memasukkan juga ini release date. Gitu. Jadi siapkan page baru. Ini page baru yang dipanggil di menu ya, page baru yang dipanggil di menu. Jadi disiapkan page-nya, kemudian nanti kita isikan formnya ya.
bikin menu sama bikin rootnya juga sama linknya. Nah, menu ini linknya, page-nya, menu atau linknya sama rootnya ya, dibuat dulu, kemudian kita tambahkan untuk bisa membuat tampilan insert nanti di sini ya, inputnya. Nah, sebelum inputnya kita juga siapkan untuk API-nya. Ya, kita siapkan juga untuk API-nya. Oke ya, kita siapkan API-nya juga. Pertama koneksi ke DB. Kemudian, nah ini salah satu contoh yang cukup enak untuk, jadi apa yang dikirim itu bisa langsung diambil dengan nama variabel sesuai dengan nama variabel yang dikirim, itu menggunakan extract ya. Kemudian insert biasa, tapi kita menggunakan prepare statement ya, biar lebih aman dari SQL injection. Jadi dikasih parameternya, tanda tanya karena berupa string semua ini, title string, homepage string, overview string, release date itu date tanggal, tapi dia berlaku seperti string. Jadi SSSS parameternya diisikan, title diisi title, homepage diisi homepage, overview diisi overview, release date diisi release date. Ini kita siapkan parameter dengan nama yang sama dengan fieldnya, jadi nanti saat di halaman di kliennya di Androidnya, kita juga siapkan variabelnya namanya title, homepage, overview, dan release date. Nah, ini insert sederhana kok ya. Kalau mau dicoba nanti kita bisa coba dengan Postman ya, pakai Postman bisa dicoba ya, karena dia pakai post ya, lebih enak kalau kita coba-cobanya pakai Postman. Nah, kemudian ada satu yang cukup penting di sini. Saat insert kita bisa mengambil ID. Nah, ini ID, insert ID. Nanti kita manfaatkan di bagian belakang. Ini baru insert ke bagian movie-nya ya, dimana kalau nanti kita mau menambahkan genre sama casting, nah itu kita butuh ID-nya ya. Kalau dilihat tadi kan di tabel tengahnya itu ada ID-nya movie, kemudian ID-nya genre. Di casting juga ada ID-nya movie, ada ID-nya person. Nah, itu butuh ID-nya movie. Nah, makanya kita tangkap dulu nanti ya, ini kita tangkap dulu, ada con, bisa ditangkap dengan con panah insert ID. Jadi ini masuk datanya, dia mendapatkan ID apa, karena ID-nya kan auto increment. Nah, mendapatkan ID apa, nah ID-nya itu muncul di sini, bisa diambil dengan ini, perintah ini. Nah, berikutnya mungkin nanti kita manfaatkan untuk editing. Jadi data masuk dulu, data movie masuk dulu, habis itu kita masuk di editing untuk menambahkan genre dan casting ya. Cukup panjang masih ya, gitu ya. Mulai dari mana ini, persiapan page dulu. Oke, persiapan page mungkin bisa ambil dari movie, detail movie juga. Oh, tapi ini sudah cukup banyak ya untuk ininya, tempat-tempatnya. Mungkin kita pakai yang lebih sederhana yang tadi aja, detail movie ini. Nah, ini kan masih sederhana. Oke, kita save as menjadi new movie gitu ya. New movie HTML, data name-nya juga new movie, kemudian ini juga new movie, title-nya, tengahnya nanti kita perbaiki, nanti berisi form input movie
baru gitu. Kita siapkan dulu routing sederhana kan, nggak ada parameternya, bisa kopas dari sini. New movie ya, nggak movies, s nya dihilangin aja. New movie sama sudah new movie HTML, sama menu diambil dari indeks ya, ditaruh di indeks kemarin. Nah ini kopas saja dari popular movies, kita taruh di bawahnya popular movies. New movie gini ya. Oke, sudah dicoba dulu. Coba dulu untuk membuka menu barunya. New movie. Nah, itu sudah, tempatnya sudah siap. Ya, selanjutnya masuk ke pembuatan API dulu ya. API-nya disiapin. Tadi sudah pernah ada movie detail. Oh, ini terlalu sulit, nggak apa-apa. Nanti atasnya kita pakai atasnya saja ya. Jadi koneksinya saja yang kita pakai. Ini kita save as. New movie juga ya. New movie. Koneksi sama. Ini sudah nggak usah. Echo perlu, nanti kita akan masukkan kalau error bagaimana, kalau sukses bagaimana. Jadi tetap perlu echo. Ya, kita kopas di sini mungkin yang ada di slide. Ya, diekstrak dulu apa yang dikirim. Kemudian di JSON encode sampai kalau sukses, JSON encode-nya sukses. Ya, nanti kalau sukses mungkin kita akan langsung menggunakan ini, ID-nya kita pakai untuk masuk ke halaman edit. Ya, kalau error mungkin ditampilkan saja errornya begitu. Oke, itu kita kopas di sini ya. Ada karakter aneh di sukses. Ini karakternya, petiknya salah. Saya perbaiki dulu di slide. Sip. Oke. Waduh. Ini ada karakter aneh juga. Oke. Belum.
Oke, Postman, kalau mau dicoba pakai Postman ya, silahkan dicoba pakai Postman. Saya ada Postman itu di sini. Nah itu buat ngetes apakah ininya sudah bener gitu ya, API-nya. Tadi namanya New Movie juga, New Movie PHP. Alamatnya sama dengan ini ya, sama dengan ini. Oke, loading, bikin tempat baru, URL nya New Movie. Pakai post, masuk di body ya, form data apa saja tadi, title, ini judul, overview, ini sinopsis, apalagi tadi, homepage ya. Homepage, ini websitenya, sama satu lagi release date ya, release date. Ini kayaknya pakainya tahun dulu. Ini misalnya. Oke, ini New Movie pakai post, parameternya kita send ya, coba. Nah itu sukses. Ini kita dapat ID baru ini. Banyak sekali ID-nya. 459.000. Jadi kemungkinan ada 500.000 film aslinya. Hampir ya, 450-an film, ribu film. Dua kali. Kita ada ekonya 2 kali kayak. Ini bener 2 kali. Hapus salah satu. Udah sukses itu. Kalau mau dilihat database-nya kok ini lagi. Kalau mau dilihat database-nya, yang terakhir kayaknya nih. Mana? Bukan di movie kayaknya saya. Tadi saya di koneksinya hybrid. Bukan di tempatnya, bukan di movie tapi di hybrid. Ini show all aja ya. Datanya paling bawah. Ini yang kita tambahkan. Ini mungkin nyoba-nyoba yang kemarin. Saya delete dulu. Oke, yang tadi barusan dicoba di Postman ini. Ini judul, ini websitenya, ini sinopsis ya, tanggalnya sama ya. Ini judul, ini sinopsis, ini websitenya. Jadi API kita sudah siap, tinggal kita buat forumnya ya di Androidnya. Oke, langsung kita buat forumnya. Untuk form input kita akan menggunakan
bentuk input yang ada di dokumentasinya Framework 7 gitu ya, ada di sini halamannya. Bentuknya ada beberapa macam. Nah, ini dia. Ini ada bentuk, di kiri ada captionnya atau labelnya, kemudian di kanan ada teksnya, kemudian ada caption label atau label, di kanan ada teksnya gitu. Kemudian ada juga yang stacked, labelnya ada di atas tapi diem ya. Di yang berikutnya di atas juga, tapi dia naik begitu. Dari pertamanya mungkin dia diisi di tempat teksnya, kemudian dia naik atasnya. Ya, kita akan menggunakan yang bentuk ini ya. Jadi itu perbedaannya mungkin ada di sini. Ini item label yang biasa, yang stacked biasa. Kemudian yang mana, yang floating ya. Ya, yang floating itu ada tulisannya floating begitu. Nah, itu sudah ada di slide-nya juga. Oke, kita langsung di slide saja. Pertama kita bikin form. Ada tempat untuk formnya, kemudian div ya, ini kopas juga dari itu tadi. Di setiap inputan itu ada, dia berupa list ya, berupa list. Atasnya adalah UL, kemudian tiap inputan ada LI nya gitu. Kemudian ada judulnya, kebetulan judulnya sama dengan title gitu ya, itu yang nanti floating tadi. Kemudian inputnya kita siapkan, misalnya namanya ada ID-nya tx title ya gitu. Kemudian ada bawahnya ini ada clear buttonnya, jadi kalau misalkan sudah mulai nulis terus salah, itu bisa langsung dihapus. Ada tombol X kecil di sebelah kanannya. Nah, ini satu dulu. Setelah satu ini ada tampilannya, nanti kita akan tambahkan inputan yang lain di tengahnya sini ya, di LI yang lain. Kita kopas dulu ini. Ya, kita kopas dulu, ditaruh di sini. Oke, ini kayaknya ada karakter aneh nih yang warnanya begini. Saya ambil dulu. Ini caranya sudah mulai ngerti biar bisa cepat. Gini aja. Di replace dengan spasi. Keliru. Caranya tadi begini. Nah, itu ada karakter aneh lagi, ini juga di replace dengan spasi. Nah, ini sudah. Kita coba dulu tampilannya ya. Ini nanti ditaruh di sini input yang lain. Refresh dulu, new movie. Nah, ini ada titlenya. Nah, itu masuk di atasnya gitu ya, untuk captionnya ya. Yang bentuk-bentuk lain ada di slide selanjutnya, ada untuk homepage sama overview ya. Di sini ada ID-nya txt homepage, tx homepage sama tx overview. Kita copy, ditaruh di LI yang lain dari di sini. Nah, ini juga ada karakter aneh, dihapus dulu. Oke, kita coba lagi tampilannya, refresh lagi, new movie. Nah, itu title, ini homepage, ini overviewnya agak panjang, kita menggunakan text area ya. Tadi kalau dilihat, nah ini adalah text area. Nah, text area
dengan rows 4, jadi punya 4 baris gitu ya. Nah terus kemudian yang ini ada tombol untuk clearnya tadi gitu ya. Satu lagi adalah untuk release date. Release date itu akan kita ambil dari date picker ya, itu ada dokumentasinya di kalender ya, ada dokumentasinya di kalender, mungkin dilihat juga. Nah ini ada formatnya dan sebagainya di situ lengkap. Contohnya ada nggak ya? Ini contoh-contohnya di situ. Nah itu muncul begitu. Ini yang custom, bisa multiple value ya, dan selanjutnya kita pakai yang sederhana yang ini itu ya. Jadi itu sebenarnya teks biasa ya, teks biasa ini, tapi kita tambahkan di appjs nya ada semacam inisiasi. Ini ada ID nya txrdate ya, release date, diinisiasi, dia semacam di attach dengan kalender ini, app calendar.create. Nah, input yang dimasukkan adalah ini ya, ini terhubung dengan ini ya, txrdate di sini, txrdate ya. Parameter yang kita pakai mungkin yang cukup berguna ini close on select, jadi saat diklik langsung nutup, saat di select isinya langsung nutup. Nah biasanya di teksnya ini dibuat read only ya, biar orang nggak ngetik di situ, jadi harus milih tanggal gitu. Di copy juga. Waduh, tambah banyak lagi ya, harus dirapikan dulu ya. Sampai mana ini? Sampai sini. Dah. Atasnya juga harusnya tadi dirapikan juga. Oke. Terus kemudian tadi ada ini ditaruh di appjs. If page name-nya disiapkan juga ya, tadi kita belum punya page name yang baru ini. Jadi di appjs ada kita taruh sini kayaknya ya. If page name, ada karakter aneh juga di sini. Oke. Gitu ya. Nanti mungkin ditambahi lagi di sini on click-nya, submit juga ditaruh di bawahnya if page name new movie juga gitu ya. Kita siapkan ini sekalian nanti. Betul ya tempatnya, betul kayaknya. Oke, disiapkan forumnya, kita lihat hasilnya. Itu release date ya, diklik bisa dipilih ya, tuh ya 28. Dia bulan dulu ya strukturnya, itu bisa diganti juga, bisa diganti dengan struktur yang kita inginkan.
kita lihat format, itu semacam format DDMMYY nya. Mana contohnya? Jadi saat di date time pickernya tadi, nah ini ada formatnya, date format. Ini date format YYY 4 digit mm, nah, gitu. Jadi kalau mau yang seperti biasa mungkin DD dulu ya, DD slash YY slash mm slash YYY. Ya, ini bisa dimasukkan ke di date format. Date format apa tadi? DD mm YYY. Cek lagi, nah itu harinya dulu sekarang ya. Oke. Tapi untuk di database ini nanti harus dibalik, karena databasenya itu dia tahun dulu minus bulan kemudian minus tanggal, atau kita bisa siapkan saat ini cuma untuk dilihat, nanti dibalik bisa sih gampang, tapi kalau mau tanpa dibalik ya disiapkan sejak di awal begini ya. Jadi sudah disiapkan di situ, nanti tinggal di pasting langsung bisa dimasukkan gitu ya. Sudah siap tempatnya, terus kita tambah tombolnya. Nah ini tombolnya, kemudian untuk on clicknya itu kita kayak request kemarin itu ya, dengan parameter ada title, homepage, overview, release date. Nah kalau sudah berhasil, pertama-tama kita kasih sukses gitu aja dulu, sukses menambah data gitu ya. Ya nanti selanjutnya kita bisa tambahkan untuk genre dan castingnya setelah datanya masuk. Oke, kita tambahkan buttonnya. Ditaruh di sini ya buttonnya. Kemudian JS nya ya, ini masih di dalamnya if page name sama dengan new movie. Oke, jika button submit tadi, namanya buttonnya button submit, jika button submit diklik maka masuk ke API yang ada di ini tadi. Ini tadi bukan hybrid, apa namanya, movie API ya, gitu ya. Kalau sukses akan nulis sukses menambah data begitu dulu, ada alertnya ya. Parameternya ada title, homepage ya, di title diambil dari tx title, itu tadi yang ada di sini ID dari inputnya ini tx title, ada tx homepage ya, ada tx overview. Oke, itu ada di sini homepage, overview, release date.
Oke, kita coba. New movie, titlenya apa ya, misalnya yang film baru, Gundala. Nggak baru sih, nggak apa-apa. Gundala.com. Gundala adalah putra petir, itu ya. Release date, submit. Nah, ini sukses menambah data. Itu diambilnya dari sini aja. Tadi kalau resultnya sukses, ada alert sukses menambah data. Terus kita cek database-nya apakah bertambah gitu ya, di bagian paling terakhir. Ya, masuk ya, gundala.com. Oke, kita sudah sukses untuk menginsertkan data. Selanjutnya masuk di bagian edit dan mengisikan table child-nya ya, mengisikan table child. Ya, jadi kita akan mengisikan genre dulu ya. Genre mempunyai hubungan many to many kan ya. Jadi untuk mengisikan tabelnya di tabel tengahnya, yaitu movie genres, itu harus ada ID dari movie ya. Itu akan lebih mudah jika kita insert dahulu movie-nya, jadi kepalanya untuk movie-nya, cantolannya itu ada dahulu, kemudian dipilih nanti genre-genre yang mau ditambahkan, dipilih ya. Begitu dipilih, genrenya masuk, dipilih, genrenya masuk, dan seterusnya ya. Di sini akan kita siapkan dulu nanti page edit movie ya. Bentuknya mungkin dimiripkan new movie ya. Terus kemudian nanti di bagian bawah kita modifikasi dengan ditambahi dengan genre. Bedanya dengan new movie, nanti ada isinya dahulu. Jadi saat page-nya itu load init ya, on init, masing-masing inputnya itu tidak kosong ya, tidak kosong, tidak seperti yang form new movie, tapi bentuk formnya sama ya. Jadi bawahnya itu ada pilihan genre, kemudian dibuat untuk tidak kosong ya. Jadi pertama kita menyiapkan dulu page editnya. Untuk edit ini juga memerlukan routing berparameter. Jadi misalkan kita edit movie tertentu, itu harus ada ID yang dikirimkan ya. Untuk yang page edit bentuknya stacked table ya, karena kalau menggunakan floating, saat kita masukkan melalui kode itu nanti akan numpuk begitu. Nanti akan numpuk, jadi bentuknya pakai stack karena sudah ada isinya. Jadi title atau captionnya ada di atas ya. Kita bikin dulu page-nya dan parameternya, kemudian ini adalah FJS nya. Di dalam FJS saat if, nanti ini di dalamnya if itu ya, di dalamnya if ID-nya diambil, kemudian panggil movie detail ya. Sama kayak movie detail yang tadi kita pakai. Nah, ini movie detailnya kita ambil datanya untuk dimasukkan ke form ya. Ada text title, dimasukkan title, ada text homepage, isinya homepage dimasukkan ke situ, overview juga, release date juga gitu ya. Nanti ini genre juga begitu disiapkan, ada UL genre. Jadi di editornya ada UL juga, UL genre.
Ya, ini disiapkan nanti di depan, di belakang sih, di belakang nanti ada UL genre itu bagaimana gitu. Jadi nanti itu ada bentuk mana ya, ini sih ya, UL genre untuk genre-genre yang sudah dipilih, yang sudah melekat gitu ya. Mungkin nanti ada select juga. Selectnya ini nanti digunakan untuk memilih tambahan genre yang baru. Jadi kalau ada tambah genre, dia tinggal milih genrenya, kemudian dia nanti akan masuk ke database, juga masuk ke sini gitu ya. Oke, kita akan membuat page edit dulu ya, sebut saja edit movie ya, di save as dari new movie. Ini diganti menjadi edit movie. Disiapkan namanya sekalian, namanya edit movie, ininya juga edit movie, kemudian title ini tetap ya begitu, cuma ini bukan floating tapi item label, jadi dia stacked itu bentuknya begini, item label, floatingnya dihilangi. Ini juga floatingnya dihilangi, ini juga floatingnya dihilangi, ini juga floatingnya dihilangi. Kemudian di bagian bawah ini buttonnya, sebelum button itu ditambahkan dengan yang ini ya. Di slide-nya agak maju dulu, ada tempat untuk genre-nya begitu, tempat untuk genre-nya. Itu ya, tempat untuk genre-nya sudah. Kita siapkan routingnya, root.js, kopas dari ini ya, ada ID soalnya juga yang dikirim. Edit movie, edit movie begini. Oke, sudah. Kemudian nanti memanggilnya di mana? Oh, kita bisa siapkan di detail movie, ada tombol untuk edit movie begitu ya. Kita siapkan di situ bisa, sama saat simpan nanti langsung edit begitu. Jadi saat habis simpan sukses, yang tadinya alert itu bisa digunakan untuk langsung memanggil edit. Ya, ini habis alert langsung dilanjutkan untuk penambahan apa tadi namanya, genre dengan dan casting mungkin nantinya, tapi ini genre dulu. Jadi langsung masuk ke editing, mode edit itu menggunakan ini router navigation ya, router navigate untuk masuk ke navigation tertentu. Ini saya buat router navigate, salah satu fungsi yang ada di router untuk masuk ke halaman lain. Kemudian reload current ini akan menumpuk reload current dan push state gitu ya. Jadi yang saat ini tampil akan diganti ya, digantikan. Jadi mode tambah, kalau nggak ada ini,
Kalau nggak ada ini, nanti mode editnya akan ada di atasnya halaman new movie ya. Harusnya kan itu berganti gitu ya, di replace ya. Ini adalah parameter yang digunakan untuk mereplace yang tadinya add new movie jadi edit movie ya, atau dari detail movie. Ini yang kedua, masuk editing, masuknya dari detail movie ya, detail movie yang sudah ditambahi dengan tombol ya. Misalkan kita isikan di sini ya, ini dulu aja yang detail movie dulu. Yang detail movie 2 benar ya, ya detail movie 2. Yang tadi ada cache, kemudian apa aja yang masuk sini semua. Ya, ini ada footer, jadi kita tambahkan footer di sini. Mungkin disiapkan ada cut content gini ya. Kita siapkan tempatnya, div class cut footer, cut footer, ada cut header, ada cut footer. Nah, ini kita kasih ID nya namanya foot. Kok add footer lagi, ID nya namanya foot gitu ya. ID namanya foot ini nanti akan kita isi dengan link ya, dengan link sesuai dengan ID-nya. Jadi ada href sebuah button ya, dengan href edit movie / movie ID tertentu begitu. Jadi disiapkan tempatnya untuk linknya di sini. Saya taruh di cut footer, dikasih ID foot biar kita bisa akses ke sini. Kemudian saat appjs untuk pengisian data-data movie ya, di bagian bawah kita tambahi dengan pengisian tombol. Appjs kita isi dengan pengisian tombol. Itu ada di editnya tadi di sini ya. Case-nya diisi apa, gendernya diisi apa. Nah, itu kita bisa taruh di sini. Food diisi dengan ini, ada href-nya, kemudian ada buttonnya. Nah, jadi button yang bentuknya href yang bentuknya button gitu, dengan link ke edit movie disambung dengan ID-nya ya. Kita coba dulu yang ini ya, masuk ke detail dulu. Berarti kita akan masuk ke detail movie-nya. Berarti kita refresh dulu, masuk ke popular movies, masuk ke detail movie-nya, misalnya Mad Max. Nah, ini tadi footnya, kemudian kita isikan footnya dengan tombol edit, kemudian kita klik edit. Routingnya belum disimpan kan. Routingnya edit movie, betul ya. Terus edit movie ID sudah betul. Sebentar. Di tes dulu, inspect elemennya
betul kan, slash edit movie. Aduh, apa yang kurang, klik edit movie, rootnya edit movie, ada ID-nya. Ada spasinya. Edit movie HTML juga sudah diulangi ya. Popular movie, misalnya Jupiter Ascending, edit movie. Nah, itu betul. Tadi ada spasinya. Nah, ini belum. Ini baru masuk ya. Ini harusnya masuk di edit dan ini sudah ada isinya begitu. Tapi kita belum masuk ke situ. Nah, untuk ngisikan datanya itu ada di sini ya. Kita kopas dulu. Tadi belum dimasukkan ya. Jadi if on init sama page name sama dengan edit, nah itu dimasukkan di situ. Ini detail movie, ini new movie. Nah, kita bikin juga semacam ini. If page name sama dengan edit movie. Nah, ditaruh di tengah situ. Ya, ambil movie detail yang tadi, yang diganti. Tadi namanya di sini movie API. Ya, ID-nya masuk di sini. Jadi ditangkap ID yang di parameter, ditangkap, kemudian dimasukkan di parameternya API. Dan nanti kita mendapatkan data kayak tadi ya, data movie-nya dimasukkan di masing-masing inputan. Nah, dimasukkan di masing-masing inputan. Oke, kita coba lagi, refresh. Popular movies, How to Train Your Dragon, kita edit. Belum jalan, sebentar. Edit movie, ini tadi harusnya juga atasnya edit movie. Sudah. If page name edit movie detail tadi juga sudah ya. Detail movie apa movie detail? Oh, detail movie kayaknya. Iya, detail movie ya kayaknya tadi ya. PHP nya detail movie.php. Sebentar, di open, dilihat saat detail movie 2, movie detail ya, movie detail betul, movie detail. Sebentar, oh ini tadi masih di hybrid. Tadi kita bikinnya detail movie, tapi ininya API nya ditaruh di sini. Nah, ya kebalik-balik namanya, gak apa-apa, nanti disesuaikan saja di situ. Ini dari detail movie berarti. Oke, dicoba lagi. Refresh, masuk lagi popular movies, Jupiter Ascending.
ini yang detailnya malah salah jadinya. Oh kok dead gini toh, detail movie. Nah oke, betul ya. Oke, atau ikut yang di hybrid tadi. Kalau yang hybrid tadi namanya movie detail, ikut ini aja ya, ini hybrid movie detail. Kok new, masuk di popular movies, diklik, kemudian diedit. Nah ini baru betul gitu. Jadi ini sudah terisi. Nah sudah terisi. Kemudian nanti di sini genrenya sudah ada. Nah yang tadi juga diperlukan itu saat menambah data. Jadi saat menambah data, nah ini setelah disubmit kemudian dia langsung masuk ke bentuk ini tadi, langsung masuk ke bentuk begini, edit begini ya. Kemudian di sini bisa milih, ini belum, tempat milihnya genre belum, ini adalah genre-genre yang sudah dipilih gitu ya. Oke, edit memang sudah siap. Mungkin yang ini juga kita lewati tadi, root navigate-nya belum ya. Jadi setelah ngisi data langsung berpindah ke mode edit movie. Itu ditaruh di saat simpan new. Nah saat new movie ini kalau sudah sukses, nah ini dikasih kurung ya, karena lebih dari satu baris. Ini parameternya biar dia mereplace halaman saat ini dengan, yaitu halaman tambah movie, di replace dengan halaman edit movie. Nah ini untuk nyobanya harus bikin data dulu. Kembali ke new movie, judulnya Gundala lagi gitu ya, homepage-nya Gundala lagi.com, laki-laki Gundala, release date. Nah ini kalau kita submit setelah sukses akan berpindah tempatnya ke edit movie. Tuh sukses. Nah ini sudah ke edit movie. Nah selanjutnya menambahkan genre-genrenya ya, cuma belum gitu ya. Tapi tempatnya sudah, tempat untuk editnya ini sudah siap, dan dia sudah bisa dipanggil dari dua sumber gitu ya. Satunya dari detail, habis diklik ini detailnya, nah ini bisa diedit gitu ya. Kemudian bisa juga dari new, nah cuma harus nambah data lagi nanti gitu. Jadi habis new data langsung berpindah ke edit data. Oke lanjut langsung. Nah kita akan menyiapkan untuk menambah genrenya. Untuk menambah genre kita siapkan web service dulu ya, ngelis semua genre. Nah ini cukup mudah, bisa ambil source dari movie list ya, karena dia ada banyak data, cuma selectnya adalah select from genre ya.
genrelist.php kita siapkan dahulu, ambil dari movie list. Tadi di mana? Sudah ditutup. Open di sini aja. Open dari recent movie list ya. Ya, ambil dari sini. Di save as. Apa tadi namanya? Genrelist. Bla bla bla, nggak ada carinya. Select bintang from genre apa genres? Genre. Where-nya nggak usah. Ini ya. Yang lainnya sama. Oke. Udah siap, begitu saja. Kita tes dulu. Tadi namanya genrelist. Genrelist.php. Nah, itu sukses ya. Ya, cukup sederhana. Nah, jadi ini sudah genrelist sudah. Berikutnya select-nya ini kita sudah tambahkan ini ya. Jadi lewati. Pertama kita bikin pilihannya. Jadi di bawahnya, di bagian bawah edit itu ada ini nanti select ya. Kita sudah siapkan select-nya. Nah, select ini akan diisi dengan option kan. Kalau kita bikin kan bentuknya kan select, ada option. Nah, optionnya diambil dari pengambilan data di genrelist yang barusan kita pakai tadi. Ya, pengambilan data yang ada di genrelist itu. Ya, ini di append dimasukkan. Ya, selected genre ini yang ini ID select genre, bukan select genre. Nah, itu ditambahi dengan ini pilihan yang pertama yaitu kosong, biar ada tulisan tambah genre begitu. Ya, pilihan berikutnya baru diambil dari genrelist ini. Dia looping data yang ada di genre dimasukkan gitu. Ya, ini ditaruh di saat edit movie. Saat on initnya edit tadi. On initnya edit, selain ngisi-ngisi data juga menyiapkan pilihan genre. Jadi kita taruh di sini ya. Menyiapkan pilihan genre. Ya, ada option di sini di append, dimasukkan di dalamnya cell select genre. Jadi option pertama adalah tulisan tambah genre. Nah, option berikutnya adalah looping dari data yang diambil dari genrelist. Kita coba dahulu. Keliru, nggak usah dari new, dari editnya detail saja. Misalkan Terminator Genesis diedit. Nah, ini ada ini. Yang tadi barusan kita pilih, kita tambahkan adalah ini, pilihan ini. Nah, ini pilihannya ini yang kita tambahkan tadi. Gitu. Ya, misalnya milih action, nanti action masuk ke sini. Nah, ini kalau sudah ada ya harusnya nggak masuk. Nah, itu nanti bisa ditambahi checking. Fantasi, nah, nanti fantasi akan masuk ke sini sekaligus masuk ke database. Begitu. Nah, nanti milih lagi drama, masuk lagi gitu. Gitu ya.
tapi ini baru menyiapkan pilihannya dulu. Nah, selanjutnya adalah saat di select on change, menggunakan on change. Nah, ini yang harus ditambahkan ini. Disiapkan juga add movie genre.php. Add movie genre.php. Kalian siapkan. Mungkin parameternya cuma 2 ya. Ya. Parameternya 2. Itu adalah ID-nya movie ID sama genre ID. Kemudian di insert gitu. Bisa kopas dari saat nambah ya, saat insert movie kita bisa open recent yang new movie. Ya, ini apa namanya, tengahnya tinggal di save as, misalkan namanya tadi apa, add movie genre. Add movie genre.php. Add movie genre.php gitu ya. Gitu. Ekstraknya sama, ini berarti adalah movie genres. Kita cek lagi tabelnya. Ya, movie genres. Parameternya ini ada movie ID sama genre ID, begitu saja. Movie dulu ya, movie ID dan genre ID. Gitu. Nah, jadi ini cuma 2, desimal itu D kalau nggak salah, D. Parameternya adalah sama ya, movie ID dan genre ID. Gitu. Result sukses sama semua. Add movie genre. Oke. Sudah. Ya, ini ditaruh tetap ditaruh di edit tadi. Jadi kalau ada perubahan saat kita melakukan pilihan ini masukkan di on change. Nah, ini nanti akan masuk ke sini dengan perintah ini. Nah, ini UL genre-nya di append. Nilai saat ini diambil dengan ini perintah ini, cell genre check .text. Nah, itu adalah nilai yang terisi sekarang. Kalau value-nya pakainya .val. Nah, ini pakai value. Saat ngirim ke database dipakai value-nya gitu ya. Tapi saat biar tampilnya langsung gitu, langsung ditambahkan di atas, dia pakai teksnya gitu. Oke. Kemudian kalau sudah dipilih, dikosongi. Jadi kembali ke tulisan apa tadi, pilih genre tadi atau tambah genre. Nah, kita coba. Ini di copy, ditaruh lagi di app.js. Ini yang tadi berarti ini di bawahnya di sini. Betul ya, di sini ya.
Oke, gitu. Dicoba, di refresh, masuk popular movies, dilihat detailnya, diedit ya, atau yang Gundala tadi aja, cari Gundala, nah itu Gundala. Oh, kok gak bisa Gundala? Oh, pas cari ini belum kita tambahkan ya. Oke, jadi tadi waktu yang bisa tadi masih yang ini, masih yang langsung semua. Ini kalau di sini Gundala bisa. Nah, saat cari kita tadi belum tambahkan. Tuh. Ya, ini masih kosong, kita edit. Ya, tambah genre adventure misalnya. Nah, adventure masuk ke atas dan harusnya tadi juga masuk ke database, tapi kita cek dulu. Kemudian nambah lagi dia termasuk action. Nah, dua dulu ya, coba ya. Oke, kita refresh. Misalkan Gundala tadi sudah ada dua ada dua genre, berarti database-nya sudah masuk. Popular movies, ini pencarian tadi belum berhasil ya, langsung kita lihat di sini. Belum kita tambahkan linknya. Jadi yang di pencarian, itu kan harusnya tadi ada detail movie 2, bukan di popular. Nah, ini kan link Ahrefs-nya itu belum ditaruh di pencarian. Pencarian itu mana? Nah, ini pencarian. Nah, ini linknya masih begini. Nah, harusnya juga di copy dari sini. Tuh, kita ganti tanda tagarnya dengan itu. Nah, sekarang sudah bisa. Misalnya popular movies, cari Gundala. Nah, ini bisa diklik-klik. Nah, ini genrenya sudah masuk ya, berarti sudah masuk database beneran. Apa tadi, web service untuk tambah genre kita sudah jalan juga gitu ya. Yang casting juga sama, tapi mungkin lebih rumit sedikit karena ada dua inputannya ya. Satunya itu text box untuk pilihan, satunya pilihan untuk nama, satunya untuk karakternya dia menjadi apa, text box mungkin ya. Jadi nggak bisa dipilih langsung begini, habis milih kemudian harus nulis dulu dia sebagai apa, kemudian baru enter. Nah, mungkin tampilannya lebih rumit sedikit. Dan juga untuk orangnya, mungkin kalau genre kan beberapa saja ya, cuma segini saja. Kalau person jauh lebih banyak. Nah, itu mungkin bisa membuat bentuk yang lain yang bukan pilihan begini. Ada searchingnya dulu mungkin, bagaimana begitu ya. Itu nanti silahkan dilanjutkan mungkin di tugas akhirnya. Kalau tugas akhirnya membuat seperti ini ya, harus lebih detail lagi bentuk-bentuk formnya ya. Ini sederhana, masih nambahkan di ini kan semacam master detail ya. Ini childnya cuma satu begini, cuma satu. Contoh yang juga cukup mudah mungkin message, kayak komen gitu ya. Ini komen, nulis terus di enter, itu juga cukup mudah ya. Kalau sudah kayak yang tadi
casting personnya ada banyak. Nah, itu kayaknya nggak manusiawi kalau kita taruh di sebuah list begini. Ya, silahkan dipikirkan kalau dilanjutkan ke tugas akhir yang mirip-mirip begitu. Oke, kita sudah selesai edit. Delete, mungkin tinggal nanti ditambahkan di sini delete. Ya, diklik langsung dihapus, mungkin kembalinya ke nutup begitu, mungkin kembali ke sini begitu. Next ya, kayaknya itu adalah PR-nya. Oke, edit juga belum jalan tadi ya. Yang ini, nah ini edit, ini kan bisa diedit Jurassic World War misalnya. Nah, submitnya sih belum jalan. Ya, submit ini adalah untuk mengedit ini. Jadi ditambahkan apa? Web service untuk update data. Nah, kemudian ini memanggil web service tersebut. Gitu. Itu cukup mudah. Jadi dicoba untuk membuat web service-nya. Jadi nanti yang dikumpulkan, yang ini nanti JS ya, yang dikumpulkan. Untuk yang A itu nanti ada web service-nya, web service update movie.php. Kemudian untuk JS-nya app.js. Kemudian untuk delete juga web service update movie dan delete movie. Ya, setelah delete page baru pindah ke halaman popular movie. Delete-nya perlu ditambahkan di detail. Page apa tadi namanya? Detail movie 2. Sini. Nah, begini. Sama app.js, jadi 4 yang dikumpulkan ya. Ya, kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di di WA Japri maupun di WA grup ya. Terima kasih, kita lanjutkan minggu depan.